Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Regi Setiawan. Saya dari AKP Gabungan 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang khotbah-khotbah dari ibadah agama Kristen yang saya jalani dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Nah, jadi dalam video ini akan berisi tentang insight-insight dari khotbah-khotbah yang saya dengarkan dan refleksi dari pengalaman pribadi saya. Kita langsung saya dari minggu pertama. Minggu pertama itu memiliki tema Cold Carry the Cross, di mana pembicaranya adalah Pendeta Marieta, si menyentak. Nah, ayat tema itu ada Lukas 9 ayat 23. Jadi, dalam khotbah call care to carry the cross, berdasarkan Lukas 9 ayat 23, saya belajar bahwa wajar kalau kita merasa capek, baik fisik maupun mental. Bahkan sampai bertanya-tanya, Tuhan, semua ini buat apa gitu teman-teman. Nah, tapi teman-teman, hidup itu tidak lepas dari beban dan kita dipanggil untuk memikul salib. Tetapi aman teman-teman, karena kita hidup dalam Kristus. Kita itu tidak akan pernah sendirian kok, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ingat itu. Nah, di sini ada terdapat 3 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama itu, salib itu nyata teman-teman. Jujur, jadi yang kita maksud itu adalah kita jujur pada diri sendiri. Kita jangan pura-pura kuat pada diri kita sendiri. Kita tidak perlu terlihat baik-baik saja di hadapan Tuhan. Justru itu, kita perlu jujur teman-teman dengan kondisi kita. Karena kejujuran adalah dasar pertumbuhan iman. Bahkan, tokoh Alkitab pun pernah merasa lelah dan putus. Kedua, memikul salib. Jadi, dalam memikul beban-beban yang kita tanggung ini, kita bukan ditanggung sendiri. Kita tetap menjalani tanggung jawab tersebut, tapi tidak sendirian teman-teman. Kita perlu bersandar pada Tuhan, juga terbuka pada sesama sebagai support system, di mana kita saling menguatkan, di mana kita berbagi beban, dan menjaga diri supaya tidak kosong. Ketiga, ketika itu adalah mengikut Yesus. Ada arah, tujuan, dan harapan. Jadi, dalam setiap proses kita dalam mengikut Yesus, pasti terdapat proses kan. Nah, kita harus tahu teman-teman, dalam setiap proses tersebut hidup kita tidak akan sia-sia karena Tuhan sendiri telah mengasih kepada kita tujuan hidup yang emang khusus buat kita. Karena kan kita sebagai manusia itu unik. Nah, kita diingatkan bahwa dalam Roma 8 ayat 18 bahwa penderitaan sekarang bukan akhir. Masih ada harapan ke depan, teman-teman. Nah, kita masuk ke poin kedua dalam minggu pertama ini, yaitu refleksi pengalaman pribadi. Jadi, ini merupakan refleksi dari sendiri-sendiri. Jadi, secara pribadi itu, saya merasa korban ini sangat relate dengan kondisi saya sebagai mahasiswa teknik industri, teman-teman. Terutama di semester 6 ini, saya yang penuh tekanan. Saya harus mulai memikirkan skripsi, menghadapi banyak tugas kuliah, menentukan tempat magang, di saat yang sama melihat teman-teman sebaya saya yang terlihat lebih maju dari saya, yang secara tidak langsung menambah pressure sendiri dalam diri saya. Semua itu membuat beban yang saya rasakan terasa semakin berat, bahkan kadang membuat saya bertanya, apakah semua ini, semua usaha ini ada gunanya, ya Tuhan? Namun, setelah saya mendengar dari khotbah ini, saya belajar bahwa saya tidak perlu memaksa diri terlihat kuat. Saya mulai belajar untuk jujur dengan kondisi saya di hadapan Tuhan. Selain itu, saya sangat bersyukur memiliki teman-teman seiman khususnya teman-teman di GMS yang menjadi tempat berteduh sejenak. Bersama mereka, saya bisa tertawa, dikuatkan, dan juga berteduh dalam iman. Nah, menariknya ini yang bikin beda ya dari teman-teman saya yang lain itu, hubungan ini bukan hanya tentang menerima, tapi saya juga diajarkan untuk memberi kepada sesama-sesama saya. Kami di GMS ini bukan hanya menjadi tempat istirahat satu sama lain, tetapi juga bekerja sama untuk saling membangun iman. Jadi dari situ saya semakin diingatkan kembali tentang tujuan akhir hidup, yaitu tetap berjalan di dalam Kristus. Hal ini membuat saya melihat bahwa semua proses yang saya jalani sekarang bukan sesuatu yang sia-sia, tapi bagian dari perjalanan iman saya bersama Tuhan, teman-teman. Nah, kita lanjut ke minggu kedua, teman-teman. Di mana minggu kedua ini berjudul Carry the Cross Together. Di mana pembicara itu Insinyur Jasper Hasudungan. Di mana Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Nah, insight yang saya dapatkan itu, jadi inti dari jadi kita lihat nih dari Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Jadi inti dari Carry the Cross ini bahwa kita dipanggil untuk tidak berjalan sendiri, teman-teman, tapi hidup dalam kesatuan dengan sesama orang percaya. Kesatuan ini bukan sekadar kebersamaan, tetapi menjadi tempat saling menguatkan, saling menolong, dan saling membangun iman. Jadi teman-teman, yang dimaksud ini adalah kita ini membutuhkan sebuah tempat, di mana tempat ini ya sebagai tempat kita untuk
melakukan kegiatan saling menguatkan, saling menolong, saling membangun ingat, yang tentunya pondasi atau pusat dari tempat tersebut yaitu Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di tengah tekanan dunia sekarang, baik realita maupun pengaruh dunia maya, kebenaran itu sering terasa abu-abu. Kita bisa saja meragukan Kristus, mempertanyakan iman kita, atau kita merasa jauh dari Tuhan karena tekanan yang kita hadapi. Karena itu teman-teman, kita sangat membutuhkan support sistem rohani teman-teman. Yaitu sebutan gen-gen sekarang, yaitu komunitas iman yang membantu kita. Yang pertama, saling mengingatkan akan kebenaran. Yang kedua, saling menguatkan saat lemah. Dan ketiga, tetap berjalan di dalam iman, teman-teman. Jadi teman-teman, kesatuan ini membuat kita tetap tinggal di dalam Yesus sebagai sumber kehidupan. Sehingga kita bisa berbuat terus melalui firman, logos, dan roh kudus. Jadi teman-teman, kita juga dikuatkan untuk terus kembali kepada Tuhan. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan zaman sekarang yang tertulis pada 2 Timotius 3 ayat 22. Nah, kita langsung saja masuk ke pengalaman pribadi saya. Nah, jadi teman-teman, dalam pengalaman pribadi saya, terutama saat menjalani perkuliahan itu, saya mengalami banyak sekali teman-teman masalah eksternal. Saya sering merasa lelah, mempertanyakan apakah semua yang saya lakukan itu sebanding dengan usaha yang saya terima. Bahkan teman-teman ada dalam satu tempat bahkan saya pernah meragukan Tuhan dan bertanya-tanya, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Nah, jadi di sini teman-teman, eh, dan juga teman-teman, hal itu biasanya muncul. Jadi tentang hal-hal itu seperti ya saya meragukan Tuhan, apakah Tuhan itu benar? Malah meragukan Tuhan itu sendiri teman-teman. Itu muncul ketika saya sedang sendiri. Nah, ini nih bahayanya. Dalam kesendirian, biasanya pikiran-pikiran negatif itu tentang masa depan dan kondisi saat ini mulai menguasai diri atau menggerogoti kita, terutama saya. Jadi pada titik itu, iman saya benar-benar diuji dan menjadi pengalaman yang cukup berat bagi saya, teman-teman. Nah, namun saya bersyukur, teman-teman, melalui teman-teman saya seiman, khususnya di GMS itu, yang menjadi super sistem hidup dalam saya. Jadi ya, terima kasih ya teman-teman di GMS. Mereka bukan hanya menjadi tempat saya beristirahat, tetapi juga menemani saya dalam proses pertumbuhan iman. Hubungan ini mungkin bukan satu hari juga, tetapi kami saling membantu dan saling menguatkan di dalam Kristus. Jadi teman-teman, jadi em, di dalam games ini, di dalam pengalaman saya sendiri ini, kami tidak hanya berbagi beban, tapi juga saling mengingatkan untuk tetap berjalan ke arah Kristus. Dari situ juga saya belajar bahwa kesatuan dalam Kristus membuat saya tidak merasa sendirian. Justru melalui kebersamaan itu saya semakin dikuatkan dan diingatkan kembali bahwa tujuan hidup saya tetap di dalam Kristus. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sana kita akan membahas minggu ketiga Divine Intervene. Yang dimana pembicara saat ini adalah Ci Vanesina, di mana ayat tema adalah Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Nah, jadi teman-teman, insight yang saya dapat dari khotbah minggu 3 ini, saya belajar bahwa nilai yang kita pegang itu akan membentuk hidup kita. Komunitas itu memiliki peran penting dalam hal tersebut. Nah, yang kita maksud ini komunitas yang Tuhan kehendaki ya teman-teman, yang Tuhan mengkehendaki komunitas ini ya, tidak harus sama dalam segala hal. Tapi inti dari komunitas ini ya, kita memiliki hati dan tujuan yang sama, yaitu membangun kerajaan Allah. Nah, kita bisa lihat melalui kisah para rasul 19 ayat 3. Di situ saya memahami bahwa Tuhan yang mempertemukan orang-orang dengan latar belakang berbeda itu untuk satu tujuan. Jadi teman-teman ya, Tuhan mempertemukan kita itu ya bukan karena suatu kebetulan, namun pasti ada sebuah maksud lain yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, teman-teman, komunitas itu tidak boleh hanya formalitas, tapi harus menjadi tempat yang hidup di mana relasi yang nyata, saling mengenal, dan bertumbuh bersama. Nah, jadi ketika komunitas memiliki tujuan yang sama dan mau berjalan bersama, maka komunitas itu menjadi sarana untuk membangun hubungan dengan sesama sekaligus dengan Tuhan. Jadi, two in one, jika kita bisa bilang. Nah, kita langsung masuk ke refleksi pribadi, pengalaman pribadi saya. Nah, dalam pengalaman pribadi saya di GMS, saya melihat langsung bagaimana hal ini terjadi. Kami berasal dari berbagai latar belakang, baik daerah, budaya, maupun ya sesuatu bahkan gereja teman-teman seperti ada yang di GMS itu ada dari HKBP, ada dari gereja Toraja, ada dari gereja Karamastik malah seperti GPIB. Nah, di situ kami dipertemukan gitu di dalam satu tujuan yang sama yaitu ya bertumbuh dalam Kristus dan membangun kerajaan Allah. Nah, jadi kebersamaan ini yang saya itu di GMS ini ya atau pengalaman saya itu bukan sekedar hubungan biasa, tapi menjadi ruang untuk saling mengenal, berbagi kehidupan dan bertumbuh bersama dalam iman, teman-teman.
Nah, dalam GMS ini juga kami juga berkomunikasi dengan baik. Atau pengalaman saya, maksud saya. Kami berkomunikasi yang baik, kami eh, berbagi berbagi kehidupan, saling sharing, mendoakan satu sama lain. Nah, menurut saya itu ya kegiatan yang memang sangat dibutuhkan, ya. Apalagi kami dalam perantauan gitu kan. Jadi di dalam eh, komunitas ini, kegiatan kami tuh atau pengalaman saya itu kegiatan ini bukan hanya mempererat hubungan sesama, tetapi juga mempererat hubungan kami dengan Tuhan. Jadi saya merasakan bahwa hubungan ini bukan sekedar pertemanan biasa, tetapi dalam tempat untuk saling menguatkan dalam iman. Jadi teman-teman. Jadi ya pengalaman pribadi saya itu sangat cocok banget, malah pas banget emang yang saya rasakan saat ini di dalam IMS itu sendiri. Jadi ya khotbah ini lumayan nangkap ya bagi saya. Kita masuk ke minggu keempat, di mana minggu keempat ini kita akan membahas disunity road, dan di mana pembicaranya itu Priscilla in Wissaria, di mana ayat temanya itu Kisah Para Rasul dan Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Nah, insight khotbah yang saya dapat itu, jadi terdapat beberapa poin teman-teman. Terdapat ada 4 poin. Jadi eh, dalam khotbah intinya dalam khotbah ini saya belajar bahwa komunitas yang sehat itu harus dibangun dalam kesatuan visi, kerendahan hati, dan saling mendukung. Di mana poin pertama itu adalah kompetisi yang tidak sehat. Karena ada yang karena dalam bakat dan talenta, pasti setiap orang punya proses dan pribadi kan. Tapi dan proses tersebut itu berbeda-beda. Ada yang mungkin prosesnya ya lebih udah di atas, mungkin ada yang baru memulai. Namun kita itu bisa disatukan tuan-tuan, teman-teman. Dengan gimana caranya? Dengan visi Tuhan. Nah, dalam visi Tuhan ini ya juga diperlukan unity. Bukan persaingan yang menjatuhkan, tapi kompetisi yang tidak sehat itu bisa merasa tujuan bersama. Nah, yang kedua itu perasaan berhak atau entitlement. Teman-teman, kita harus berhati-hati ya dengan sikap merasa paling layak atau paling berhak. Yang dimana kita merasa kayak, wah, aku ini sering layani ke gereja, aku ini sering eh, merasa kayak, aku nih paling bertindak, paling melakukan sesuatu, paling berusaha. Nah, itu salah ya teman-teman ya. Kita harus hindari hal itu dalam satu visi itu. Karena dalam pelayanan semua adalah anugerah dan bagian dari rencana Tuhan, bukan hak pribadi. Nah, ketiga itu tersiksa melihat orang lain berhasil. Jadi teman-teman kita diajak untuk tidak iri dan tidak merasa tertinggal. Tetapi ya teman-teman, tetapi kita harus menjadi suportif dan apresiatif karena keberhasilan orang lain itu juga bagian dari karya Tuhan dalam komunitas. Nah, keempat itu aku semakin besar dan Tuhan semakin kecil. Kita harus hindari ya perasaan teman-teman. Jadi, ego yang besar menjadi penghalang dalam visi Tuhan. Kita itu dipanggil untuk merendahkan diri, karena ketika ego ditinggikan, kita bisa menjadi batu sandungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, ketika kita kecilkan diri, Tuhan yang semakin ditinggikan. Jadi ingat teman-teman, itu adalah 4 sikap yang harus kita hindarkan. Nah, refleksi dari pengalaman diri saya sendiri, jadi dalam pengalaman pribadi saya, terutama ketika berkomunitas di GMS, saya melihat bahwa ya kami berasal dari latar belakang berbeda, baik gereja, daerah, atau budaya. Namun di tengah perbedaan tersebut ya kami dipersatukan dalam satu ekosistem yang berpusat dalam Yesus Kristus. Di sini saya belajar bahwa komunitas GMS ya atau komunitas yang saya alami ya, ya kebanyakan komunitas saya alami sih. Ya itu juga ada salah satu hal yang saya syukuri karena di dalam komunitas GMS ini saya merasa bertumbuh, saya merasa kayak lebih percaya atau lebih dekat lah dalam diri saya. Nah, tetapi kita lanjut ya, itu hanya sekedar. Saya belajar bahwa kekuatan komunitas ini atau kekuatan persekutuan ini ya tidak berasal dari hal-hal duniawi, tetapi dari dasar yang sama yaitu Kristus sebagai pusat. Karena itu meskipun ya kami berbeda-beda, komunitas ini tetap bisa berjalan dan kuat dan saling membangun. Hal itu membuat saya menyadari bahwa ketika Kristus menjadi pusat, maka komunitas akan menjadi fondasi kokoh dan tujuan jelas di mana kita bisa pemuritan, bisa membantu orang lain, teman-teman. Terima kasih. Halo, kita kembali di dalam minggu kelima. Nah, tema khotbah itu hati-hati, sebuah awasan atas kegerakan, kesatuan, dan kekudusan. Nah, di mana pembicara adalah pendeta Luke Walters, di mana ayat temanya adalah 2 Samuel 15 ayat 1-12. Nah, jadi insight dari khotbah ini tuh, jadi dalam khotbah ini saya belajar bahwa ada 2 hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan, yaitu hati dan pergaulan. Yang pertama, hati-hati dengan hati. Nah, apa yang kita maksud di sini?
Jadi, hati yang tidak dijaga itu bisa membuka celah untuk dosa dan berdampak pada hubungan dengan orang lain. Firman Tuhan pada Imamat 19 ayat 7 itu, ayat 17 itu mengajarkan bahwa untuk kita itu jangan menyimpan kebencian ya, tapi menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik. Jadi teman-teman, jika kalian ada masalah dengan orang atau mungkin ada sesuatu lah yang tidak mengenakan dengan orang lain ya, jangan disimpan ya teman-teman. Kita harus berbicara gitu. Jangan ada kepahitan di dalam hati kita. Kita itu berbicara gitu. Kenapa sih Kak, apa sih kepahitan atau kenapa sih perasaan aku gini ke kamu? Kita harus bicara ke orang langsung teman-teman supaya kita ya bisa hilang kepahitan dan kita mengerti juga dari sudut pandang orang tersebut karena kan kita tidak bisa berfokus kepada satu pandangan aja kan teman-teman. Nah, selain itu pada Amsal 18 ayat 2 menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak mau mengerti, hal itu bisa terjadi karena hatinya sudah terluka atau dipenuhi dendam, teman. Jadi ya hati-hati ya, teman-teman. Karena orang yang mungkin kita sakiti atau kita perbuat seenaknya itu bisa saja mereka dendam dengan kita. Mereka kayak tidak mengalahkan di hati mereka ketika memandang kita. Nah, hal itu bisa membuat sesuatu yang tidak menyenangkan, teman-teman. Dapat membuat suatu musibah gitu. Jadi ya Ya, karena musibah ini ya disebabkan oleh seseorang yang tidak mau mengerti teman-teman. Kan kita seharusnya harus saling mengerti kan teman-teman. Namun karena musibah ini ya membuat kita saling tidak mengerti. Nah, karena kita tidak saling mengerti ya hal itu bisa terjadi karena hal itu disebabkan karena hatinya itu sudah terluka atau dia punya dendam. Sehingga dia itu atau yang kita sakiti ya lebih mengikuti keinginan sendiri daripada kehendak Tuhan. Nah, ingat teman-teman, walaupun Tuhan mengampuni, manusia bisa saja menyimpan luka atau dendam terhadap kita, sehingga kesalahan yang berasal dari hati kita tidak bisa berdampak pada hubungan dengan orang lain, teman-teman. Jadi, hati-hati dengan hati-hati, teman-teman. Apalagi kita sendiri ini kan membawa nama gitu, membawa nama orang tua kita, membawa nama diri kita, bahkan kita sebagai agama Kristen membawa nama Yesus Kristus. Jadi hati-hati teman-teman dalam memperbuat sesuatu. Kita harus melihat apa konsekuensi dari apa yang kita lakukan, teman-teman. Yang kedua, hati-hati dengan distraksi atau pergaulan. Nah, jadi pergaulan memiliki pengaruh besar dalam hidup kita. Jika tidak dijaga, pergaulan itu bisa menjadi distraksi yang menjauhkan kita dari nilai yang benar. Cara kita bercanda, berbicara, bersikap, bisa berdampak pada orang lain tanpa kita sadari, teman-teman. Karena itu, kita perlu bijak dalam menjaga sikap dan emosi dalam pergaulan sehari-hari. Jadi intinya di sini ya kita harus memilah apa yang akan teman-teman yang kita bergaul, circle kita, karena circle kita itu bisa saja mempengaruhi kita, yang dimana kita sebelumnya itu eh, ber, eh, fokus ke dalam hadapan Tuhan, fokus ke dalam eh, Roh Kudus, fokus ke dalam Yesus Kristus. Namun karena adanya distraksi, yaitu pergaulan mungkin, ya kita bisa saja berbelok dari arah yang benar menjadi Allah yang tidak sesuai dengan standar Tuhan, teman-teman. Nah, refleksi pengalaman pribadi yang saya dapatkan itu, jadi dalam pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa itu, saya merasa khotbah ini sangat relate ya dalam kehidupan sehari. Pernah di suatu hari ya, pernah sih dalam ya beberapa sebelum ini saya bercanda dengan teman saya dan memperagakan suatu gerakan. Jadi saya kayak dia melakukan sesuatu, saya mengikutinya. Itu dalam di hati saya itu hanya sebuah bercandaan. Namun dalam konteks itu ya itu berdampak kurang baik bagi teman saya, teman-teman. Jadi setelah itu saya menyadari bahwa saya salah dan langsung meminta maaf kepada teman saya. Saya juga merasa bersalah kepada Tuhan dan meminta pengampun. Namun saya melihat bahwa teman saya masih menyimpan rasa amarah terhadap respon yang menjadi lebih jarang membalas chat saya. Jadi dalam pengalaman ini saya memahami bahwa walaupun Tuhan mengampuni, manusia bisa saja menyimpan luka atau dendam. Hal ini membuat saya semakin sadar bahwa tindakan kecil yang saya anggap biasa bisa berdampak besar bagi orang lain. Saya juga belajar bahwa ketika hati seseorang sudah terluka, ia bisa sulit untuk mengerti dan cenderung mengikuti emosinya sendiri. Nah, pengalaman ini mengajarkan saya untuk lebih berhati-hati dalam perkataan, tindakan, dan pergaulan sehari-hari, serta lebih peka terhadap perasaan orang lain. Nah, itu sih. Jadi, itu dari pengalaman pribadi saya sendiri sih. Kayak ya yang seperti saya bilang tadi, di mana dengan saya melukai orang lain, malah orang itu menyimpan dendam ke saya. Nah, itu saya merasa kayak nggak enak hati, merasa bersalah juga. Padahal yang saya maksud ini adalah rasa bercanda. Dan seharusnya ini saya lebih peka, lebih tahu bahwa perbuatan saya itu salah, teman-teman. Kita masuk ke minggu ke-6, mana tema khotbah adalah Fact About Christianity.
Di mana pembicara adalah Kristen adalah Ayu Ratnadewi. Di mana Rema adalah Matius 16 ayat 21, Matius 3 ayat 16, dan Lukas 22 ayat 24. Nah, insight dari khotbah ini ya, jadi dalam khotbah ini saya belajar bahwa sebagai orang Kristen ya kita perlu memahami dasar iman kita agar tidak mudah goyah. Jadi, ya dalam khotbah ini malah itu konsepnya malah beda dari yang lain sih. Nah, jadi ini khotbah ini agak spesial sih menurut saya karena cara pembicara itu Griselda Ayuriana Dewi ini, Kak Ciicel ini atau panggilannya itu membungkus khotbah ini dalam bentuk pertanyaan atau Q&A yang dimana kan Q&A biasanya di YouTube banyak gak sih? Nah, jadi itu lebih relate lah dengan Gen Z saat ini. Jadi terdapat tiga pertanyaan yang memang harus kita pahami sebagai orang Kristen itu sendiri. Mana itu bisa dibilang pertanyaan mendasar. Yang pertama, mengapa Tuhan menjadi manusia? Pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi teman-teman jawabannya itu Tuhan menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus bukan karena dia dituhankan, tapi memang Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Hal ini terlihat dari kehidupan dan perbuatannya serta tujuan kedatangannya untuk membawa keselamatan. Jadi kenapa sih Tuhan menjadi manusia? Ya, ya, emang karena ia ingin menyelamatkan manusia. Sesimpel itu. Hah. Yang kedua, mengapa Yesus harus mati dan bangkit? Nah, Yesus mati untuk menggantikan hukuman manusia, teman-teman. Menanggung penderitaan yang seharusnya kita alami. Bayangkan, teman-teman. Tuhan Yesus yang baik banget. Kita yang yang seharusnya disalibkan, malah Tuhan Yesus yang harus disalibkan. Malah, jadi kita harus berterima kasih, teman-teman, kepada Yesus Kristus. Di mana pertobatan, keselamatan itu sendiri itu ya berasal dari Tuhan. Di mana Dia menciptakan kita, Dia mengampuni kita malah. Kita, ya, emang seharusnya dihukum. Kita ini ya, hanyalah makhluk ciptaannya, tapi Yesus Kristus itu dengan baik malah ingin menanggung beban-beban kita, teman-teman. Nah, jadi kebangkitannya itu menjadi bukti bahwa Yesus itu menang atas maut, teman-teman, dan memberi kita harapan baru bahwa kita juga bisa mengalami pemulihan, bahkan dari hal seperti overthinking dan keterikatan hidup. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Mengapa kita dipanggil untuk memberitakan Injil, teman-teman? Nah, jadi jawabannya singkat sih. Memberitakan Injil adalah bentuk respon rasa syukur atas apa yang sudah lakukan, teman-teman. Jadi, ya kita kan sudah diselamatkan, kita kan sudah dikasih berkah selama ini. Ya kita harus timbal balik gak sih, teman-teman? Kita harus itu ya respon kita, tindakan kita sebagai rasa syukur dengan memberitakan Injil agar semakin banyak orang mengenal Tuhan, teman-teman. Nah, refleksi dari pengalaman pribadi itu. Jadi, dalam pengalaman pribadi saya ini, pertanyaan-pertanyaan ini yang mendasar tentang iman Kristen sebenarnya saya sering tanyakan kepada diri saya sendiri, teman-teman. Jadi, secara tidak langsung ini saya secara tidak sadar, kenapa ya? Nah, itu sering muncul dalam hati saya di dalam momen-momen terlepas. Apalagi di momen Paskah ini. Ya, pertanyaan ini seharusnya seperti siapa Yesus, mengapa ia mati dan bangkit, mengapa kita harus memberitakan Injil, seharusnya menjadi hal yang harus kita pahami, apalagi dalam keadaan Paskah ini kan. Namun kenyataannya pribadi saya sendiri ini justru kadang bingung ketika harus menjelaskan kepada orang lain. Nah, jadi melalui khotbah ini ya, saya merasa seperti dipertegas oleh Tuhan karena materi yang dibahas ternyata juga muncul dalam pembelajaran agama Kristen yang saya jalani. Nah, jadi bagi saya ini pengalaman yang unik ya, karena hal sebelum saya belum pahami dengan baik justru malah dikasih tahu satu kali, bukan satu kali teman-teman, dua kali dikasih tahu di dalam kesempatan yang berbeda-beda. Jadi menurut saya ini sebuah sesuatu yang wow gitu bagi saya, sesuatu yang mengejutkan bagi saya. Emang dipertegas dua kali loh. Jadi ya saya harus tahu, harus belajar lebih dalam lagi. Nah dari situ ya merasa pengalaman tentang iman Kristen saya menjadi lebih dalam. Saya tidak hanya sekedar percaya, saya mulai memahami alasan di balik kepercayaan tersebut sehingga saya bisa lebih yakin dan tidak mudah ragu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi kita masuk ke minute 7 di mana tema khotbah United in His Victory. Di mana pembicara kita kembali lagi ke Bunda Eta. Di mana itu di dalam ayat temanya itu 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Nah, ini saya dari khotbah yang saya dapat itu. Jadi, hidup di kampus itu di mana hidup yang penuh mimpi kan, teman-teman. Tapi ya, itu juga hidup yang penuh tekanan dan seringkali yang paling berat adalah merasa sendirian. Namun ya melalui 1 Korintus 5 ayat 57 sampai 58 itu saya belajar bahwa kemenangan dalam Kristus itu bukan tujuan akhir, tapi fondasi awal hidup kita. Jadi teman-teman ya, kita seharusnya ya merasa
menang nggak sih? Karena kan Tuhan itu telah bangkit dan Tuhan itu telah meletakkan pondasi pondasi di mana dia kan udah menangkan dari maut. Nah, jadi ya kita tinggal melanjutkan apa yang telah Yesus tanamkan atau telah tanamkan dalam fondasi tersebut. Jadi kita tidak lagi berjuang untuk hidup, untuk menang, tapi kita tetapi hidup dari posisi yang sudah menang karena Paskah itu teman-teman. Nah, dalam khotbah ini terdapat tiga makna penting sebagai anak muda. Yang pertama itu transformasi identitas teman-teman. Jadi, identitas kita itu bukan dari nilai, prestasi, atau pencapaian yang mudah goyah teman-teman. Tetapi dari kemenangan Kristus, kita hidup dari dalam keluar dengan fondasi bahwa kita sudah dimenangkan, teman-teman. Kedua, berdiri teguh bersama komunitas. Nah, tekanan hidup seperti gempa yang bisa menggoyang kita. Itu tekanan hidup itu seperti gempa yang bisa menggoyang kita. Karena itu, kita tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi perlu komunitas sebagai penopang agar tetap kuat dan tidak goyah. Nah, yang ketiga, jerih payah tidak sia-sia. Jadi teman-teman, kerja keras itu tetap penting, tapi dilakukan dari posisi yang sudah aman dalam Kristus. Hindari ekstrem seperti perfeksionisme, pasif berkodok rohani, dan bekerja tanpa arah. Jadi teman-teman, semua usaha itu kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Nah, kita masuk ke refleksi pengalaman pribadi, di mana pribadi saya. Jadi, dalam kehidupan kampus saya sendiri, saya merasakan bahwa kampus adalah tempat yang penuh kompetisi. Jadi kita dituntut untuk mendapatkan IPK yang baik, memenuhi harapan orang tua, dan menjaga kondisi akademik. Dan juga beradaptasi dengan lingkungan sosial yang beragam dengan banyak suku, budaya, dan karakter orang berbeda-beda. Jadi dalam proses itu, saya pernah menjadi, saya dalam proses itu ya teman-teman, proses saya malah saat ini juga, saya pernah menjadikan ya pernah lah. Saya pernah menjadikan IPK sebagai tolak ukur diri saya dibandingkan dengan orang lain. Saya berusaha keras mengejar semuanya, tapi ketika memasuki semester 2, IPK saya justru turun. Hal itu membuat saya sangat down sampai merasa sedih dan menangis. Namun, saya juga, dan ada juga pengalaman saya lain, saya juga pernah mengikuti seleksi-seleksi laboratorium dan menaruh harapan besar di sana. Tapi ketika tidak lolos, saya merasa sangat jatuh dan bisa dibilang depresi, teman-teman. Pada saat itu, ditambah lagi dengan berbagai tekanan lain yang membuat saya semakin terpuruk. Nah, di titik itu, saya bertemu dengan komunitas GMS yang membantu saya melihat kembali arti kebersamaan dan keluargaan dalam iman. Melalui komunitas ini, saya mulai belajar bahwa identitas saya tidak ditentukan oleh prestasi ataupun kegagalan, tapi oleh kemenangan Kristus. Saya diingatkan bahwa dalam 1 Korintus 15, 15 ayat 57-58, kemenangan sudah diberikan oleh Yesus, termasuk kemenangan atas maut. Jadi, dari situ saya mulai mengubah cara pandang saya. Saya belajar bahwa saya tidak perlu lagi menjadikan percaya sebagai dasar identitas, tapi saya berdiri dalam kemenangan Kristus. Perlahan, saya tidak lagi bingung dengan identitas diri saya, karena saya tahu bahwa sudah dimenangkan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, kita kembali ke minggu terakhir, yaitu minggu 8, Bullion Churches, di mana pembicara itu Pendeta Hasan Wijaya, di mana ayat tema itu 1 Petrus 2 ayat 9 sama Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Jadi, insight dari khotbah yang saya dapatkan ini, jadi dalam khotbah ini saya belajar bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk terlibat dalam membangun gereja dan pekerjaan Tuhan tanpa banyak alasan ataupun keraguan teman-teman. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita diingatkan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan sehingga kita tidak ada alasan untuk menolak kita Tuhan memakai kita. Jadi, saya juga belajar bahwa hati kita harus terbuka terhadap panggilan Tuhan tanpa terlalu banyak overthinking atau keraguan. Ketika Tuhan memanggil, kita dipanggil untuk merespon dengan harap kesiapan, bukan penurunan. Tuhan juga tidak memberikan beban di luar kapasitas kita, teman-teman. Sehingga setiap panggilan kita berikan sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Selain itu, pelayanan dan penginjilan harus dilakukan dengan semangat yang menyala, visi yang jelas, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya menjadi aktivitas, tapi menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk membangun gerejanya. Nah, kita bisa lihat dari nah, refleksi pengalaman pribadi saya sendiri itu tuh, dalam pengalaman saya selama di GMS, saya memiliki keinginan besar untuk terlibat dalam pelayanan. Namun, ada beberapa ketentuan yang harus saya penuhi, dan saya belum bisa memenuhinya, sehingga saya belum dapat terlibat secara langsung. Namun, saya mendapat pencerahan tuh, teman-teman. Dalam suatu hari di situ, saya belajar bahwa pelayanan tidak terbatas hanya di dalam gereja. Saya merasa Tuhan mengingatkan saya bahwa pelayanan itu juga bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari, seperti membantu orang tanpa pamrih sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang saya miliki. Nah, saya juga mulai memahami bahwa tujuan hidup saya bukan hanya untuk sukses secara pribadi, tapi juga untuk bisa menjadi berkat dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari pengalaman saya ini, saya bisa jadi mengerti bahwa pelayanan kepada Tuhan itu bisa dilakukan di mana saja, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Mungkin itu saja sih eh, dari minggu ke-8 ini.
Terima kasih teman-teman telah mendengar video yang panjang ini ya. Kita dari perjalanan week 1 dan week 8 ini kita bungkus dalam satu video. Nah, semoga teman-teman dapat menonton ini dengan baik, tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.